Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya akan membuat konten, dan konten ini saya niatkan untuk pribadi diri saya sendiri dan untuk kita semua bagi yang ingin menjadikan pelajaran atau nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Saya akan menyampaikan beberapa kata atau sesuai dengan ilmu yang saya miliki, sesuai dengan ilmu yang pernah saya pelajari. Dan terlebih dahulu saya memohon maaf beribu-ribu maaf. Terlebih dahulu saya memohon maaf beribu-ribu maaf kepada seluruh saudara seimanku khususnya. Dan siapapun yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Bila ada tata cara saya berbahasa salah, tolong dikomentari, diluruskan dan diperbaiki. Karena saya membuat konten ini, niat saya untuk pribadi diri saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran ataupun nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya sudah meminta maaf, beribu-ribu maaf bila ada tata cara saya menyampaikan salah, tolong dimaklumi dan dimaafkan dan ditegur, dan saya akan memperbaikinya insyaallah. Di sini saya akan menyampaikan saudaraku agar kita tidak saling menyalahkan sesama umat Islam. Karena tidak ada manusia yang tidak mempunyai kesalahan. Kita sekarang digemparkan lagi ataupun dihebohkan lagi, saya lihat di sosial media mengenai tentang pesulap ataupun orang yang mempunyai ilmu-ilmu goib. Saudara seimanku dimanapun berada, penyihir atau mempunyai daripada ilmu-ilmu gaib atau mempunyai ilmu sihir, itu memang benar ada. Tapi saudaraku, percaya ya boleh, tapi jangan yakin. Karena yang perlu diyakini dan ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bisa menerbangkan kertas, bisa melakukan sesuatu seperti apalah daripada permainannya, jangan terlalu heran dengan kemampuan dia, karena kemampuan manusia tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya dibandingkan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saudaraku, ada yang selalu viral yang namanya sulap-sulap. Jangan heran saudaraku. Apalagi yang pandai menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, yang menghafal beribu-ribu hadis, mungkin lebih tahu daripada saya bahwasannya dengan adanya orang-orang yang pandai bersulap, itu tanda-tanda akan munculnya Dajjal, saudaraku. Jadi jangan heran. Dari dulu, dari zaman Nabi memang sudah ada namanya orang penyihir. Tapi Rasulullah selalu mengajarkan kita supaya jangan kita percaya dengan orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu sihir, tapi yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi namanya kalau ada orang yang mempunyai ilmu sihir, boleh percaya tapi jangan yakin. Karena memang betul ada ilmu sihir, karena Rasulullah saja pernah kena sihir. Jadi boleh percaya tapi jangan yakin. Dan sekarang saya melihat bahwa di sosial media
banyak sekali yang di apalagi namanya, di YouTube kah, di TikTok kah, di snap video kah, di televisi kah, orang-orang yang menunjukkan daripada kehebatannya. Sebagai orang yang beriman, marilah kita bersama-sama mengingat daripada ayat Al-Quran yang pernah kita baca atau hadis-hadis tentang mengenai ciri-ciri datangnya Dajjal. Dan termasuk ini HP yang kita pakai ini adalah ciri-ciri daripada Dajjal ataupun pengaruh Dajjal, televisi dan lain-lain sebagainya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menggunakan daripada alat-alat kecanggihan ini. Jangan sampai itu yang menghancurkan iman kita. Ini HP ini ada salah satu seorang ulama yang menyampaikan bahwa termasuk itu HP atau televisi adalah godaan Dajjal atau ciri-ciri daripada tidak akan lama lagi munculnya Dajjal. Karena adanya HP Android sehingga banyak pertengkaran. Ustaz, Pak Kiai, alim ulama selalu berdebat di dalam sosial media karena adanya ini namanya HP Android. Inilah pengaruhnya HP sangat luar biasa. Banyak orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena adanya HP. Banyak pertengkaran karena adanya HP Android. Jadi saudaraku, kalau bukan kita kembali untuk berpikir menggunakan daripada alat-alat canggih ini yaitu HP, maka kita yang akan rugi sendiri. Apalagi kalau kita saling ingin menyalahkan, Masya Allah. Jadi saya sampaikan untuk saudaraku, khususnya kepada pribadi saya sendiri dan untuk kita semua saudaraku, berhentilah untuk saling menyalahkan. Karena di akhir zaman ini, Masya Allah, tidak seberapa yang kita lihat sekarang ini yang namanya kejadian-kejadian yang akan datang. Karena semakin dekat hari kiamat, maka hal-hal yang terjadi maka semakin di luar daripada pikiran kita. Jadi kalau kita tidak betul-betul belajar bagaimana agar kita ini bisa betul-betul beriman kepada Allah dan terus berdoa agar iman kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hancur apabila kita tidak mampu mengontrol diri dalam menjalani daripada proses kehidupan ini. Masya Allah. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri dan untuk kita semua saudaraku, jangan terlalu mau tertipu daya yang namanya orang pesulap atau yang mempunyai ilmu-ilmu gaib, ilmu sihir. Karena itu adalah ciri-ciri saudaraku akan tidak lama lagi akan dekatnya datangnya Dajjal. Sehebat-hebat pesulat pun, sehebat-hebatnya penyihir pun, tidak ada apa-apanya daripada dibandingkan dengan Dajjal. Dajjal mampu menghidupkan orang mati. Dajjal bila menanam jagung di pagi hari, di sore hari bisa dipanen. Orang mati atau kan nenek kita yang sudah ratusan tahun meninggal, Dajjal bisa menghidupkannya. Penyihir sekarang, penyulap sekarang tidak ada yang mampu seperti demikian, saudara. Kalau baru pesulat sekarang ini, baru orang yang mempunyai ilmu goib di pada saat sekarang ini atau punya ilmu sihir di saat sekarang ini, terus kita terlena, tertipu dan saling menyalahkan, apakah kita bisa lolos nanti bila Dajjal sudah muncul? Inilah yang perlu dipertanyakan. Baru kita ini yang tidak ada apa-apanya, orang menyihir baru bisa menerbangkan kertas, kita betul-betul heran luar biasa. Tapi kita lupa dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit. Langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan dari makhluknya. Kenapa kita tidak heran? Kenapa kita tidak sanjung Allah?
Kenapa kita ini ya biasa-biasa saja? Kenapa dikatakan biasa-biasa saja? Karena kita mengaku Islam tapi tidak mendirikan sholat 5 waktu. Itulah bukti bahwa kita ingkar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seimanku dimanapun berada, saya ingatkan sekali lagi saudaraku, jangan untuk saling menyalahkan. Karena kalau bukan kita ini kembali ke Al-Quran dan hadis, sehingga kita ingin mengikuti hawa nafsu kita, selalu mau berperan di sosial media, maka orang-orang non-muslim akan selalu mentertawakan kita. Jadi itulah pesanku saudaraku. Saya ingatkan sekali lagi, supaya kita semua ini kembali di jalan yang benar. Jangan saling menyalahkan. Kalau pun ada saudara kita yang mengaku bahwa mempunyai ilmu gaib, terus menipu orang, ataukah membawa nama Allah, terus tujuannya dengan menipu orang, kalau memang ada, jangan bertengkar di sosial media, tapi minta alamatnya, kontaknya, kemudian bertemu di rumahnya, jangan di video. Karena kenapa? Kita ini semakin ditertawakan dengan orang-orang non-muslim. Kenapa ini umat Islam selalunya mau bertengkar? Sedangkan Islam mengajarkan kita itu kedamaian. Bila ada permasalahan diperbaiki, jangan selalu ditambah besar sehingga semakin kacau. Akan tetapi Islam mengajarkan yang buruk ataupun yang tidak baik bagaimana bisa diperbaiki menjadi baik. Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Saudara-saudariku, saudara seimanku dimanapun berada. Itulah pesanku saudaraku. Bahwasannya ciri-ciri datanya Dajjal tidak lama lagi saudaraku. Karena itulah yang tadi saya jelaskan bahwa HP termasuk daripada godaan Dajjal, televisi, kemudian DJ, apa-apa yang mampu membuat kita terlena sehingga kita melupakan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah pengaruh daripada Dajjal. Dan sekarang kalau kita tidak mampu mengontrol daripada pikiran kita, tidak mampu mengontrol daripada perjalanan kehidupan kita ini, menggunakan daripada sosial media sebaik mungkin, kita sendiri yang akan menghancurkan diri sendiri. Karena kita tidak bisa pungkiri adanya HP sehingga banyak pertengkaran. Ustaz bertengkar, Pak Kiai bertengkar, ulama bertengkar, artis bertengkar, pesulap bertengkar. Pokoknya berbagai macam orang pertengkaran. Adanya yang namanya HP Android, adanya namanya YouTube, adanya namanya snack video, adanya namanya TikTok. Apa yang terjadi? Banyaknya pertengkaran. Karena memang ini adalah HP, Masya Allah, sungguh luar biasa pengaruhnya, membuat orang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Itulah pesanku saudaraku. Jadi sekali lagi saya mengingatkan untuk saudaraku bahwa jangan terlalu tergiur, jangan terlalu terlena bila melihat orang mempunyai kehebatan untuk bersulat, ataukah mempunyai ilmu-ilmu goib, mempunyai ilmu-ilmu sihir, dapat menerbangkan daripada kertas ke dan lain sebagainya. Jangan dengan terlena dengan kehebatan dia, karena itu adalah manusia biasa. Yang memberikan mereka ilmu seperti demikian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adanya orang yang memperlihatkan kehebatannya seperti itu dengan tidak sadar, kita semua ini orang Islam, bahwa itu adalah tanda-tanda dekatnya datangnya yang namanya Dajjal. Jadi saudaraku, saya ingatkan sekali lagi, kalau hanya orang yang sekarang ini mengeluarkan ilmu-ilmu sulap ataupun ilmu-ilmu goib, ilmu-ilmu sihir sehingga kita terlena,
Masya Allah. Mampukah kita terhindar nanti dari fitnah Dajjal ataupun dari Dajjal ketika kita panjang umur, ketika kita bertemu dengan Dajjal, mampukah kita terhindar yang namanya kehebatan dahsyatnya yang namanya Dajjal, dan siapa yang menjadi pengikutnya maka dia akan mati kafir semua. Masya Allah. Sebelum saya tutup, kembali lagi saya mengingatkan bahwa marilah kita bersama-sama untuk saling ingat mengingatkan agar kita semua bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Karena Masya Allah, pada waktu itu bila Dajjal muncul, kemudian pada waktu itu Masya Allah, bukan sedikit pengikutnya, tapi lebih banyak pengikutnya daripada orang yang tidak ikut. Dan dikatakan bahwa wanita yang lebih banyak ikut dengan Dajjal. Jadi saya ingatkan kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua saudara-saudariku, saya ingatkan marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa terhindar dari fitnah Dajjal, dari godaan Dajjal, dan semoga kita semua bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi pengikut Dajjal. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua ini umat muslim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhir. Semoga kita semua ini umat muslim selalu bisa istiqomah, akur, damai, dan saling mencintai dan saling ingat mengingatkan. Bila ada kesalahpahaman diperbaiki, jangan selalu dipertengkarkan. Dan sekali lagi, semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dilindungi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, dan semoga kita semua bisa menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya bisa sampaikan saudaraku. Bila ada yang salah, dari pribadi saya sendiri, dan kalau ada benar itu semua datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya meminta maaf kepada saudara-saudariku, saudara seimanku dimanapun berada. Dan bila ada non muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.